Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eis Amalia SPD dengan NIM 20220000003 dan nomor peserta PPG 20169852337. Saya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 6 dengan KD menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran ke depannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Seperti biasa kalian selalu bersemangat apalagi di pagi yang cerah ini ya. Oke. Ibu ingin dipimpin doanya terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Silakan untuk KM-nya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Nampaknya banyak yang tidak sekolah ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa saja coba? Raffi sakit. Ya, terus siapa lagi? Sofi kemana? Oh iya, Sofa izin. Siapa lagi? Faiz kemana? Izin. Siapa lagi? Mutia kemana? Sakit. Oke, kita doakan bersama yang sedang sakit disembuhkan kembali, yang sedang izin bisa beraktivitas pembelajaran seperti biasanya ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kesiapan belajar kalian terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri. Coba berdiri semuanya. Oke, rapihkan dulu semuanya pakaiannya. Coba lihat di bawah ada sampah tidak? Kalau ada sampah boleh dibuang. Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berarti kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran kali ini. Nah, untuk sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk memulai semangat pagi kalian untuk pertemuan kali ini ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, luar biasa. Ternyata ya kalian semangatnya masih menggelora gitu ya. Berhubung memang masih pagi, jadi memang semangatnya selalu menggelora ya. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Teks eksplanasi. Betul sekali. Sebelumnya kita belajar mengenai teks eksplanasi juga kan? Tapi mengenai apa? Definisi, betul sekali. Apalagi? Struktur. Sebelum struktur kan?
Nah, ada ciri-ciri. Kemudian struktur dan kaidah baik. Kita sebelumnya sudah membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Ibu ingin mengingat kembali ya, takut kalian lupa gitu ya. Teks eksplanasi itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Ya, silakan berdiri. Teks eksplanasi yaitu suatu teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Teks ini merupakan teks yang menguraikan serangkaian peristiwa, yaitu naskah tentang fenomena yang ditulis berdasarkan fakta dan disampaikan dengan logis, bersifat informatif dan tidak ditulis untuk mempengaruhi pembaca. Betul sekali, terima kasih. Iya, betul. Siapa namanya, Neng? Isma. Apa yang dikatakan Isma itu sudah betul ya, bahwa suatu teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau memaparkan suatu fenomena. Fenomena apa di dalamnya? Tadi sudah dijelaskan oleh Isma. Fenomena apa saja? Kejadian Alam, terus sosial, terus budaya. Yang di dalamnya terdapat suatu fakta. Harus fakta atau opini di dalam suatu teks eksplanasi itu? Fakta. Karena kan suatu fenomena yang kejadiannya betul-betul terjadi. Itulah suatu teks eksplanasi. Coba Ibu ingin tahu deh ciri dari teks eksplanasi itu apa? Ada yang tahu? Baik, silakan untuk berdiri. Siapa namanya, Neng? Sabila. Silakan Sabila. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, informasi dimuat secara faktual, Iya. memberikan suatu fakta agar para pembaca dapat meyakini adanya fenomena tersebut. Betul. Yang kedua, bersifat informatif. Iya. Yang ketiga, membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Iya. Yang keempat, dikembangkan dengan pola kronologis dan kausalitas. Betul sekali. Terima kasih, Neng. Apa yang tadi disampaikan oleh Sabila itu betul, ya. Ciri pertama yang ada dalam suatu eksplanasi itu adalah adanya suatu fakta atau bersifat faktual. Biar apa? Meyakinkan pembaca. Yang kedua, bersifat informatif itu apa? Bersifat memberikan suatu informasi. Biasanya orang-orang itu kalau misalnya memang bersifat faktual atau fakta, ya, itu memang selalu dipercaya dibanding dengan gosip, tuh ya. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, proses kejadian. Yang ketiga, ulasan. Kedua, kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaannya? Ada 4. Yang pertama, ayo, masih lupa. Nah, ini yang akan kalian bahas dan akan kalian cari untuk pertemuan hari ini, ya. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar untuk menganalisis, ya, menganalisis teks eksplanasi. Berdasarkan apa analisis teksnya? Berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, ini yang akan kalian pelajari untuk pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu kita mengambil kompetensi dasar untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Sedangkan untuk IPK-nya yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi dan yang kedua menganalisis kebahasaan dari teks eksplanasi. Kalau misalnya ada KD dan IPK berarti adanya sebuah tujuan, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik dapat yang pertama menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat, yang kedua dapat menganalisis kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Kalau misalnya ada tujuan berarti adanya suatu manfaat. Baik, manfaat dalam mempelajari teks eksplanasi. Yang pertama, mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan data faktual yang ada. Yang kedua, dapat mengetahui informasi sejelas-jelasnya tentang suatu peristiwa. Dan yang ketiga, dapat mengetahui kebenaran dari peristiwa sehingga dijauhkan dari berita bohong, ya. Makanya
dibentuklah suatu teks eksplanasi yang di dalamnya memang berisi suatu data yang faktual seperti itu ya. Nah, Ibu beritahu untuk KKM pembelajaran pada pertemuan kita kali ini seperti biasa ada pengetahuan dan ada keterampilan. KKM-nya itu yaitu 78. Ibu harapkan nanti kalian bisa lulus KKM ya. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan soal evaluasi ya, yang nantinya kalau misalnya kalian di atas 78 berarti kalian sudah lulus KKM ya. Berarti kalian tidak usah mengulang atau remedi ya. Berarti kalian nanti Ibu akan berikan suatu pengayaan untuk tindak lanjutnya. Nah, di sana ada mekanisme pembelajaran selanjutnya ya. Yang pertama menonton satu buah tayangan video fenomena alam. Yang kedua, nanti kalian akan mengerjakan soal LKPD ya. Ini nanti kalian akan berkelompok. Dan yang ketiga, nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerjanya ya secara berkelompok. Dan yang terakhir kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ini di akhir pembelajaran. Ya. Sampai sana paham ya? Paham. Baik. Ya. Tapi sebelum kalian menganalisis, Ibu ada satu buah tayangan video ya. Boleh kalian simak, kemudian nanti Ibu akan bertanya kepada kalian informasi apa yang bisa kalian tangkap dari tayangan video yang akan Ibu tayangkan ya. Coba kalian simak dengan seksama tayangan videonya. Magnitudo 5,6 mengguncang kampung halaman Lesti Kejora. Adik Dinar Kenji menghilang dalam bencana. Bagaimanakah duka mendalam para korban gempa Cianjur yang nyaris memporak-porandakan segalanya? Gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat kemarin siang benar-benar menyisakan duka mendalam. Sedikitnya 162 korban meninggal, 700 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan, dan lebih dari 5.000 orang berada di pengungsian. Dari video-video unggahan korban yang selamat, nampak sedikitnya 2.000 rumah hancur, beberapa jalan tertutupi longsor, dan ribuan orang menangis ketakutan. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa gempa berkekuatan tak terlalu besar itu memiliki daya hancur yang luar biasa? Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa yang terjadi di Cianjur itu merupakan gempa kerap dangkal, sehingga meski guncangannya tak terlalu kencang, namun lebih mudah menimbulkan kehancuran. Dan wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, serta Bandung. Coba Ibu ingin tahu informasi apa yang bisa kalian ambil dari tayangan video yang baru saja Ibu tayangkan kepada kalian. Silakan, acungkan tangan. Oke, ada Tarisa dengan Indri. Oke, silakan Indri terlebih dahulu. Iya, berdiri saja. Sebelumnya mohon izin teman-teman juga Ibu, Ya. Ini saya akan memaparkan sedikit informasi yang didapat dari tayangan video tadi. Baik. Yang pertama tentu mengenai gempa Cianjur yang sekarang sedang marak-maraknya diperbincangkan, Ya. dan kita juga seluruh warga Indonesia sedang berbelasungkawa akan adanya gempa Cianjur ini. Betul. Dan gempa Cianjur ini ternyata merupakan gempa dengan 5,6 skala Richter, Ya. di mana gempa ini tidak hanya mengguncang Cianjur saja, Ya. tapi mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya Betul. seperti Sukabumi, Ya. Lembang, dan Bandung. Iya. Dari gempa Cianjur ini tentu menimbulkan beberapa dampak yang pastinya lebih banyak dampak negatifnya. Iya. Contohnya,
banyak sekali korban yang meninggal dunia. Kemudian ada tercatat sampai saat ini kurang lebih 700 orang luka-luka. Kemudian 5.000 orang mengungsi dan 2.000 rumah hancur dan jalan-jalan rusak. Kemudian bagaimana perasaan orang-orang Cianjur, bagaimana mereka bisa tenang ketika mereka tidur dengan adanya gempa Cianjur ini. Tentu itu merupakan dampak yang memang mereka rasakan. Kita pun yang di sini yang tidak ikut merasakan guncangannya, tapi kita bisa merasakan gitu apa yang mereka rasakan. Kemudian gempa ini sudah tercatat ada 57 kali gempa susulan setelah gempa yang pertama kali. Kemudian BMKG juga mengemukakan oleh Bayu Pranata tadi sebagai bidang koordinator dari BMKG itu sendiri, meskipun gempa ini terhitung dangkal, tapi karena gempa ini memang skalanya terhitung besar juga, meskipun dangkal, jadi menyebabkan beberapa kehancuran yang tadi disebutkan. Ya, betul. Jadi itu yang bisa didapat dari informasi tentang gempa Cianjur. Ya, baik. Terima kasih. Oke, luar biasa penjelasannya. Mantap. Nah, sekarang silakan kalian untuk berkelompok ya. Seperti biasa, Ibu sudah membagikan kelompoknya. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Orang pertama yang ada di dalam kelompoknya itu yang akan menjadi ketua kelompoknya. Kenapa? Karena Ibu mengambil dari prestasi kalian ya, dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 6 untuk anggotanya itu menyesuaikan. Silakan kelompok 1 di sana ada Tarisa, Aldi, Alfikar, Zia, Yani dan Sofa. Kelompok 2 ada Indri, Alifa, Aryani, Cecep, Setiawan dan Dipa. Kelompok 3 sampai kelompok 6 silakan aja baca sendiri ya. Langsung saja bergabung dengan kelompoknya, silakan. Ya, silakan bergabung bersama kelompoknya. Baik, ya. Kalian sudah berkelompok, kalian akan mencari apa sih dalam kelompoknya? Nah, sesuai apa yang sudah tadi disampaikan di awal ya, bahwa kalian akan coba cari jelaskan yang dimaksud dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah teks eksplanasi. Kalian nanti boleh cari dari sumber lain atau dari buku paket juga ada. Kemudian kalian kerjakan soal dalam LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian ya. Silakan kalian cari terlebih dahulu ya di dalam buku paket atau di dalam sumber lain, boleh dari internet juga, mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya kalian Ibu sudah suguhkan di dalam LKPD-nya 1 buah teks eksplanasi. Silakan kalian langsung analisis dari segi struktur dan kaidah kebahasaan. Kelompok berapa ini? Kelompok? Nah, terdiri dari siapa saja? Sabila, Ratna, Novianti, Putri, Nizar Yudi, Izin. Ya, dua-duanya. Oke, kelompok 6 menjelaskan mengenai apa nanti? Iya, emang kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 4, apa aja? Iya, iya, iya. Boleh, bagus.
Tapi yang dibulati di sini itu kata kerja pasif saja. Jadi yang aktifnya tidak, ya. Kalau misalnya di dalam eksplanasi, jadi dikhususkan dalam kata kerja pasifnya. Betul sekali. Berarti kelompok ini menjelaskan mengenai Oke, sudah ada? Oke, Bu Lati tolong nanti jangan hanya bisa menjelaskan menyebutkan kata konjungsinya saja, tapi beserta kalimatnya ya, nanti bisa ditunjukkan. Ya, sudah? Sudah. Mantap. Nah. Rubrik penilaiannya yang harus kalian ketahui. Yang pertama, rubrik penilaian analisis struktur teks eksplanasi. Kalau misalnya kalian peserta didik mampu menganalisis 3 struktur teks eksplanasi dengan tepat, maka skornya adalah 4. Ya, berarti skor tertinggi itu adalah 4. Tapi kalau misalnya kalian mampu menganalisis hanya 2 dari 3 struktur teks dengan tepat, berarti skornya hanya 3, ya. Kalau misalnya kalian hanya mampu menganalisis 1 dari 3 struktur teks eksplanasi dengan tepat, berarti skornya hanya 2, ya. Nah, sedangkan untuk rubrik penilaian analisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi, karena di sana struktur kaidah kebahasaannya itu ada 4, ya. Berarti kalau misalnya kalian mampu menentukan 4 kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat, maka skornya ada 5. Ya, ingat, berarti untuk kaidah kebahasaan skornya ada 5. Yang kedua, kalau misalnya kalian mampu menentukan 3 dari 4 kaidah kebahasaan eksplanasi dengan tepat, maka skornya ada 4. Oke, kelompok 1, silakan untuk perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa, perwakilan dari kelompok 1. Sesuai yang telah diinstruksikan di sini, saya akan memaparkan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu mengenai struktur teks eksplanasi, di mana yang akan kami paparkan yaitu mengenai struktur yang pertama, yaitu identifikasi fenomena. Apa sih identifikasi fenomena? Identifikasi fenomena atau biasa kita kenal dengan pernyataan umum, itu merupakan identifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kalau dalam eksplanasi ini berupa fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Dan pernyataan umum ini tentunya berisi latar belakang kejadian tersebut, berisi gambaran umum, dan biasanya itu terletak di awal teks, yaitu lebih tepatnya di paragraf pertama. Begitupun dalam teks yang berjudul Gempa Aceh ini, untuk identifikasi fenomena itu terletak di paragraf pertama. Nah, ini identifikasi fenomena. Nah, mengapa paragraf pertama dikatakan dengan identifikasi fenomena? Tentunya tadi sudah saya jelaskan bahwa identifikasi fenomena berisi latar belakang kejadian. Dan di sini dijelaskan bahwa gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal sekian, pada pukul sekian. Itu merupakan latar belakang dari gempa Aceh tersebut. Dijelaskan pula, pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dalam kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Nah, sampai sini itu merupakan latar belakang dari kejadian tersebut. Selebihnya, dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Nah, ini merupakan gambaran umum dari apa saja yang akan dijelaskan pada deretan penjelas. Dan untuk dampak kerusakan di sini itu akan dipaparkan di deretan penjelas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok. Di sini saya Indri, perwakilan dari kelompok 2, izin memaparkan lebih lanjut lagi mengenai struktur dari teks eksplanasi. Tadi yang pertama sudah dijelaskan bahwa paragraf pertama itu merupakan bagian dari identifikasi fenomena. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu gambaran rangkaian kejadiannya atau biasa kita kenal juga dengan proses kejadian.
Nah, pada proses kejadian ini berisi tentang informasi yang relevan berdasarkan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan-pernyataan bagaimana dan mengapa. Bagaimana dan mengapa di sini bisa juga kita kenal dengan sebab dan akibat yang berurutan dari awal sampai akhir berdasarkan pernyataan umum yang sudah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, yaitu di sini paragraf pertama. Lanjut saja, mengenai proses kejadian ini, itu terletak dari paragraf kedua sampai dengan paragraf keempat. Nah, di sini dijelaskan bahwa dampak dari gempa bumi ini menyebabkan korban tewas mencapai 283.100 dan 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Jadi dampak dari gempa ini ada korban tewas, kemudian orang hilang dan juga kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi ini mengakibatkan kematian besar, bahkan kematian terbesar sepanjang sejarah yang memang ada pada atau diakibatkan oleh gempa Aceh ini. Yang ketiga yaitu ulasan. Apa sih ulasan itu? Ulasan yaitu sesuai dengan penjelasan bahwa ulasan yaitu penarikan kesimpulan. Pada bagian ini berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang dibahas. Nah, biasanya terletak di paragraf terakhir. Dapat dibuktikan dengan kalimat yang terdapat di dalam teks, yaitu selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah Chili 1960 yang menempati 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai dengan waktu atau durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Nah, paragraf keempat ini yaitu termasuk ulasan. Bahwa identifikasi fenomena itu berisi mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini terkait fenomena alam, budaya, maupun sosial. Tadi sudah secara rinci juga contohnya sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Dan yang kedua, terdapat suatu proses kejadian. Berisi detail penjelasan suatu proses terjadinya peristiwa secara rinci atau penjelasan sebab akibat dari peristiwa atau fenomena itu. Dan yang ketiga, terdapat suatu interpretasi atau ulasan yang di dalamnya berisi simpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Bagus sekali ya. Nah, sedangkan untuk ciri kebahasaannya, yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas yang di dalamnya terdapat sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Tadi kita evaluasi bareng-bareng saja evaluasi bersama. Tadi untuk konjungsi kausalitas sebenarnya itu mengakibatkan, disebabkan itu sebenarnya menurut Ibu bukan suatu konjungsi, karena kalau misalnya konjungsi itu adanya suatu oleh sebab itu, oleh karena itu. Tapi di sana ada kata dasarnya, ada kata dasar dari kata menyebabkan menjadi kata dasarnya sebab Terus disebabkan atau diakibatkan berarti kata dasarnya akibat, seperti itu Yang kedua, konjungsi kronologis. Sudah ada kelompok 6 sudah bulati tadi contohnya
ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, ya, sebelumnya, sesudahnya itu juga bisa ya. Terus menggunakan kata kerja pasif ya, atau bisa diawali dengan imbuhan ter dan imbuhan di. Tadi juga kelompok 6 sudah memaparkan ya, diakhiri, diawali, terjadi, terencana, tadi banyak sekali ya. Yang terakhir menggunakan kata teknis atau istilah, dikumpas tuntas tadi oleh kelompok 4. Hanya saja tadi kurang satu ya, yaitu meter. Kata meter juga itu termasuk kepada apa? Kata teknis ya sebenarnya. Sampai sini kalian sudah memahami cukup jelas? Jelas. Menegaskan kembali atau memberikan penguatan materi ya pada pembelajaran kali ini. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Ada 3. 3. Yang pertama, Identifikasi fenomena. yang kedua, Rangkaian kejadian. yang ketiga, betul sekali. Tadi definisinya sudah dikupas tuntas oleh kelompok ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Sedangkan untuk kaidah kebahasaannya itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, menggunakan kata kerja kata teknis. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Yang ketiga, konjungsi kronologis. Dan yang keempat, iya, kata kerja pasif. Pagi, siang, malam. Siang, malam. Oke, bagus. Bagus ya, berarti kalian masih konsentrasi. Silakan berikan tepuk tangan. Siapa yang akan menyimpulkan? Aduh, bagus. Ini selalu siap ya untuk menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan untuk berdiri. Siapa namanya nih? Aryani. Wah, Aryani, bagus. Silakan. Dengan ciri-ciri informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau disebut faktual, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubung dengan ilmu pengetahuan, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas, fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia dengan contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Sekian pendapat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan yang bagus ya, mantap, luar biasa. Sekarang, nah, peserta didik mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Soal evaluasinya, karena tadi di awal kita sudah melakukan pretest secara lisan, maka sekarang kalian akan melaksanakan soal evaluasi. Silakan Ibu sudah share ya soalnya di grup WhatsApp. Silakan di sana ada 10 soal ya melalui Google Form. Silakan kalian buka, jangan lupa isi nama ya beserta kelasnya. Bagus, semuanya berarti tidak ada yang diremedi. Silahkan berikan tepuk tangan. Luar biasa. Berarti untuk pertemuan kali ini semuanya di atas KKM ya. Dan tidak ada yang diremedi. Nanti untuk tindak lanjutnya Ibu akan berikan pengayaan kepada kalian. Nah, jika sudah kalian mengerjakan soal evaluasi, maka saatnya kita melaksanakan refleksi pembelajaran. Oke, Ibu tanya deh sama kalian, ini apa yang paling kalian kuasai dalam pembelajaran kali ini? Struktur dan pengertian. Terus ciri-ciri, kaidah kebahasaan. Semuanya sudah paham? Ada yang membingungkan tidak dalam pembelajaran kali ini? Oke, apakah pembelajarannya menyenangkan? Masya Allah, terima kasih ya, mantap. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada pantun untuk kalian ya. Bilang cakep semuanya ya.
Rumah megah dari bata? Pelayan banyak, rumah bersih? Tak dapat perpanjang kata? Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Karena tadi kita awali dengan berdoa, maka sekarang kita akhiri dengan berdoa juga. Silakan untuk KM-nya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Sampai bertemu minggu depan dengan materi membuat teks eksplanasi maksudnya. Iya, mohon maaf ya. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.